Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 LPTK UIN Wali Songo. Saya mengajar di SMA N 1 Nepet. Pada pagi ini saya akan mengajar di kelas 10-4 dengan tema Iman kepada Allah melalui Asmaul Husna, Al-Jami, Al-Adr, Al-Akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kalian bisa mengikuti pembelajaran pagi ini dalam keadaan sehat. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Kita mulai pembelajaran supaya lancar. Kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian, yaitu Saudara Hasan. Silakan Saudara Hasan bisa mulai memimpin doa. Minuman yuk siap-siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Hasan yang telah memimpin doa. Sebelum Fatma lanjutkan pembelajaran, akan Fatma absen ya untuk pagi ini ya. Siapa yang tidak hadir? Gimana ketua kelas hari ini hadir semua? Alhamdulillah boleh semua. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Tidak ada yang berhalangan ya, baik sakit atau ada kepentingan yang lain ya. Kita lanjutkan ya, sebagai wujud kecintaan kita terhadap negara kita ya, rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan yang memimpin untuk maju ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, seperti pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul alim. Alhamdulillah kita sudah lulus ya. Dan dibimbing teman kalian, kita kasih close tepuk tangan ya. Lanjutkan, Fatma mau bertanya pada pembelajaran yang kemarin. Kemarin yaitu membahas tentang Asmaul Husna, yaitu apa? Al-Wakil dan Al-Matin. Ada yang tahu pengertian Al-Wakil? Secara bahasa itu Al-Wakil artinya apa? Ada yang tahu? Maha pemelihara. Kalau Al-Matin, Allah itu maha kokoh. Kemudian siapa yang bisa memberikan suatu contoh keteladanan sifat Al-Wakil? Tunjuk jari. Ya. Sering bersedekah atau dermawan, sering berolahraga agar kuat, sering berdoa dan berusaha dan memasrahkan kepada Allah agar dijaga dan dipelihara. Tidak berat sebelah, objektif dalam memberi keputusan, meyakini dengan sepenuh hati bahwa manusia dan makhluk akan binasa dan hanya Allah SWT yang maha kekal abadi. Ya. Kemudian siapa yang bisa memberikan contoh keteladanan Al-Matin pada kehidupan sehari-hari? Bisa tunjuk jari ya. Tadi Al-Wakil sudah Nailal ya. Kalau Al-Matin ada yang tahu menerapkan ya perilaku kehidupan sehari-hari, perilaku Al-Matin. Ada yang bisa tunjuk jari ya. Berarti kalau tidak bisa Muhammad terangkan lagi, yaitu contoh perilaku Al-Matin yang bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, yaitu mempunyai pendirian yang kokoh, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Ya. Itu salah satu perilaku yang kalian terapkan, ya. Kemudian tidak putus asa. Ya. Ketika kita itu menerima musibah, ya, menerima cobaan, kita tidak cepat putus asa, tetapi mempunyai sifat yang kokoh untuk mencapai keinginan yang kita cita-citakan. Itu salah satu perilaku yang bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, yaitu Asmaul Husna Al-Matin. Ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Fatma mau menyampaikan kontrak pembelajaran pada pagi kali ini ya. Yang pertama nanti pembelajaran yang harus kalian ikuti yaitu materi yang Fatma sampaikan. Setelah itu diskusi. Setelah diskusi kalian itu maju ya, mempresentasikan diskusi kalian. Setelah kalian diskusi, nanti evaluasi ya, setelah itu refleksi bersama untuk mengetahui pembelajaran kali ini ya. Kita refleksi pembelajaran pada pagi kali ini. Pada pagi kali ini ya, pembelajaran yaitu tentang menganalisis ya, tadinya itu menganalisis makna Asmaul Husna. Yang pertama itu Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Itu KD yang harus kalian nanti pelajari. Yang kedua yaitu menyajikan hubungan ya Asmaul Husna, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir dengan perilaku takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang adil. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian mengetahui makna ya, sifat-sifat ya Allah diperintahkan kalian meneladani, yaitu mempunyai
perilaku al-jami, ya, kemudian al-adl dan al-akhir. Ya, itu yang harus kalian kuasai, mengetahui maknanya, ya, pengetahuannya, dan kemudian mempraktekkan pada kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran pada pagi kali ini. Hanya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu tentang nama Allah, yaitu Al-Jami. Al-Jami itu artinya Allah itu maha mengumpulkan, ya. Allah itu mengumpulkan, menghimpun, ya, makhluknya yang dikehendakinya, ya. Tidak ada yang bisa memaksa, ya, ketika Allah mengumpulkan, ya, kepada orang-orang yang dimasukkan ke surga, ke neraka, itu adalah kehendak Allah, ya. Di sini kita diharapkan, ya, di sini diharapkan perilaku yang kita terapkan kalau kalian itu meneladani nama Allah Al-Jami, yaitu pertama menguatkan semangat persatuan, ya. Persatuan kita terapkan mulai dari yang terkecil, yaitu yang terkecil apa? Keluarga, kemudian melebar ke masyarakat. Kalau kalian di lingkungan kelas, kemudian lingkungan sekolah, itu harus kalian realisasikan, ya, atau kalian praktekkan pada kehidupan sehari-hari. Karena dalam pembelajaran Islam itu bukan hanya pengetahuan, yang utama yaitu perilaku. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah, yaitu persatuan dengan menggunakan cara-cara syariat Islam, mempererat persatuan, ya. Kalau kalian sedang ada tidak cocok, ya, kita bicarakan dengan cara baik, ya. Kemudian berkunjung kepada saudara kita itu untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Kemudian sikap toleran kepada lain agama, ya. Kemudian kepada pendapat yang berbeda, ya. Itu kita harus toleran, harus memahami, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kalau secara bahasa Jawa itu tepo seliro, ya. Kemudian diterangkan di surat Al-Imran ayat 9, ya, yang menjelaskan tentang Al-Jami. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad, yang artinya, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janjinya. Allah itu tidak akan mungkin, ya. Sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah, nanti itu yang kita dapatkan. Materi kedua yaitu nama Allah Asmaul Husna, yaitu apa itu? Al-Adl, yang punya arti apa? Bahwa Allah itu mempunyai maha adil. Nah, Allah itu mempunyai sifat adil, ya, seadil-adilnya, ya, dan keadilan Allah itu tidak ada yang bisa memaksa, ya, sesuai kehendak Allah. Kalau keadilan kita, ya, kadangkala karena terpaksa, ya, karena saudara, karena kenal, itu kadangkala itu keadilan kita itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau undang-undang dari negara. Beda dengan keadilan Allah, ya, yang artinya bahwa Allah itu suci dan bersih, ya, dari berbuat dolim dan menentukan secara dalil. Tidak mungkin Allah itu berbuat dolim. Apa itu dolim? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu berbuat dolim. Atau kalau sering kita mengenal itu menganiaya. Saya didolimi. Kadang kan ada ucapan seperti itu, ya. Berarti saya dianiaya. Kalau sebenarnya itu dolim itu, ya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya, tidak sesuai Al-Quran atau sesuai hadis. Buat melanjutkan, dialah zat yang memberikan orang yang berhak sesuai dengan haknya. Ya, Allah itu akan memberikan sesuai dengan perilaku kita, itu maksudnya, ya, sesuai haknya.
kita akan mendapatkan apa yang kita perbuat. Istilahnya kalau kita itu menanam pasti mundur. Masa orang nanam kok mundur, berarti nyolong. Oh ya. Buat lanjutkan, zat yang meletakkan sesuatu pada tempatnya tidak ada keluar darinya selain keadilan. Apa yang kita diberikan oleh Allah itu sudah seadil-adilnya, ya. Irungku pesek, ya. Apa tak mancono, ya. Itu tidak menerima kodrat, ya. Itu mungkin sudah adil menurut Allah, ya. Kalau kita operasi malah kadang bisa muncul beberapa penyakit. Dijelaskan di surat An-Nahl, ya, ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan. Berarti kita diperintahkan untuk menerapkan perilaku sehari-hari berbuat adil dalam suatu kebajikan, adil yang baik, ya. Adil menurut Al-Quran dan hadis, bukan adil menurut kita sendiri, prediksi kita sendiri, analisa sendiri, ya. Ini bisa kita terapkan, yaitu tidak memandang bulu orang lain, tidak membeda-bedakan, ya. Itu contoh adil, memberikan memang itu haknya, itu perilaku adil, ya. Kemudian di sini, ya, tidak melakukan keberpihakan kepada seseorang yang disukai atau keluarga. Kemudian bersikap sportif. Kalau kalah ya menerima, ya. Karena itu yang sudah terbaik, ya. Berani melakukan mengakui kesalahan. Itu adalah hebat orang yang berani melakukan suatu kesalahan kemudian berani mengaku. Kelihatan sepele tapi itu perbuatan yang hebat. Tidak semua orang itu berani seperti itu, mengakui kesalahan. Itu butuh keberanian, ya. Nah, itu yang materi yang kedua. Kemudian kita yang lanjutkan materi yang terakhir, yaitu al-akhir, ya. Yaitu tentang Asmaul Husna yang kita bahas yang ketujuh, yaitu al-akhir. Artinya apa? Al-akhir itu yang terakhir. Bukan maksudnya Allah itu yang yang kemudian meninggal, enggak, tapi dijelaskan artinya Allah itu zat yang kekal, ya. Tidak akan fana, tidak akan rusak, ya. Maha sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalau manusia itu makhluk sosial, ya, selalu butuh bantuan orang lain. Ketika kita mulai dari awal memproses tanaman padi sampai akhir itu butuh bantuan orang lain. Beda kalau Allah itu sendiri melakukan sendiri, ya. Maha suci Allah tidak boleh baginya sifat fana itu makhluk rusak. Dijelaskan di surat Al-Hadid ayat 3, wal awwal wal akhir wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, Allah itu yang maha awal, ya, dan yang akhir, yang zahir, ya, yang kelihatan dan yang batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Kalau kita itu mengetahuinya hanya sekedar melihat dan mendengar. Kalau tidak melihat dan mendengar, kita tidak akan tahu, ya. Kemudian perilaku yang harus kita terapkan, harus kita teladani. Yang pertama, menjadikan Allah sebagai tujuan peribadatan. Kita diperintahkan untuk beribadah. Yang kedua, meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu maha kekal. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa kematian pasti akan datang. Kalau kita ingat kematian itu, kita akan betul-betul bertakwa kepada Allah. Itu materi ketiga yang Fatma terangkan, ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, bisa bertanya kepada Fatma, ya. Coba semua, ya. Kita lakukan diskusi. Kalian bentuk 3 kelompok. Nanti ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD, ya.
silakan bentuk 3 kelompoknya. Nanti Bapak kasih instruksi apa. Sudah kalian bentuk ya, silakan ketua kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3 maju ke depan untuk mengambil LKPD. Kelompok 1 diwakili oleh Hasan ya, kelompok 2 Alfa Mania, kelompok ketiga Indriyati ya. Indri. Bisa kembali ke duduk depan buat terangkan ya. Saya terangkan instruksi pada diskusi kali ini. Nanti Bu Fatma ini ada gambar. Gambar nomor 1 itu untuk kelompok 1. Kemudian gambar 2 kelompok 2. Gambar 3 kelompok 3. Kalian amati, analisa sesuai dengan makna ya. Makna Allah Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Jami, kemudian Al-Adil dan Al-Akhir. Apakah gambar itu sesuai atau tidak? Kemudian kalian diskusikan, kalau tidak alasannya apa, kalau iya alasannya apa. Ini gambar nomor 1 untuk kelompok 1. Bisa diamati ya. Ya, kelompok 1 silakan ketuanya dilihat oleh Hasan ya. Ini gambar itu kamu kaitkan dengan Asmaul Husna, Al-Jami, Al-Adil dan Al-Akhir. Kemudian kelompok 2 dilihat, kelompok 2 ketuanya Alfa ya, dilihat. Ini bagaimana ini kalau dikaitkan dengan nama Allah Al-Jami, Al-Adil dan Al-Akhir, orang miskin dilarang sakit. Ini bagaimana kamu diskusikan gambar ini, kemudian kamu analisa apakah sesuai dengan sifat-sifat Allah Al-Jami, Al-Adil atau Al-Akhir ya, di situ ya. Kemudian kelompok 3 Indriani ya, diperhatikan ini sekelompok siswa yang sedang berkumpul mengadakan minuman keras. Ini bagaimana sesuai dengan nama Allah Al-Jami, Al-Akhir dan Al-Adil, apakah sesuai atau tidak? Kalau tidak itu bagaimana alasannya? Kalau iya bagaimana alasannya? Sekalian diskusikan. Saya kasih waktu 15 menit. Ya.
ya, diskusikan bersama. Kaitannya itu tadi yang Fatma sampaikan, apakah berkait dengan nama Allah Al-Jami, Al-Adil atau Al-Ahir. Kalian saling memberikan pendapat ya, kerjasama. Kelompok 3 ini ya, Wahyu ini ya. Ada kesulitan? Kerjasamanya ya, biar kompak, biar berhasil. Kelompok 2 diketuai oleh Alfamania. Tadi ya gambar tentang orang yang miskin dilarang sakit itu kamu kaitkan dengan nama Allah ya, Al-Jami, Al-Adil dan Al-Akhir. Bagaimana kita sebagai seorang manusia, apakah sesuai atau tidak? Kamu diskusi. Sudah? Kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 ketua yaitu Saudara Hasan, kelompok 2 Alfamania, kelompok 3 Indriani untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Mulai dari kelompok pertama ya, kamu perkenalkan nama dan kelompok. Perkenalkan, nama saya Hasan Munadi. Saya dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami. Setelah kami mengamati gambar tersebut, gambar itu mencerminkan seseorang yang mempunyai perilaku Asmaul Husna, yaitu Al-Jami dan Al-Akhir. Bila kita amati dan dikaitkan dengan sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jami dan Al-Akhir yang menjelaskan Al-Jami berasal dari kata jamaah yang berarti kumpulan, lebih dari satu, banyak. Al-Jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan manapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janjinya. Contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Jami ialah 1. Mengajak teman seagama untuk melakukan sholat berjamaah. 2. Membantu menyelesaikan perselisihan antar orang lain. 3. Dalam sebuah pertemuan, jika terjadi perdebatan, kita harus tetap berupaya menghargai pendapat tersebut, meski kita memiliki pendapat yang berbeda. Bila dilihat dari gambar itu, memperlihatkan suatu kumpulan orang yang melakukan sholat jamaah. Nah, demikian hasil presentasi kelompok 1 tentang menanggapi gambar seseorang yang meneladani sikap Asmaul Husna Al-Wakil. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf serta minta ditambahi. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kelompok lain ada tanggapan? Ya, kalau dilihat dari jawaban kelompok 1 itu sudah sesuai. Berarti kalian sudah memahami materi pada pagi kali ini. Kita lanjutkan pada kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Alfa Amalia. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Setelah kami mengamati gambar tersebut, gambar itu tidak mencerminkan seseorang yang mempunyai perilaku Asmaul Husna Al-Adil dan Akhir. Sebab dijelaskan di Asmaul Husna Al-Adil, maksudnya secara bahasa adalah Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dapat dipengaruhi oleh apa dan serta apa oleh siapa juga. Keadilan Allah Subhanahu wa taala pula didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, maka dari itu tidak bisa menjadi keputusannya itu salah atau tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am. Maka contoh perilaku meneladani sifat al-akhir ini yaitu sebagai berikut. 1. Selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tidak berbuat maksiat. 2. Tidak berlaku sombong terhadap Allah seperti malas beribadah, baik itu sholat maupun lainnya. 3. Senantiasa berdoa dan menyerahkan diri kepada Allah karena ialah salah satu-satunya tempat bagi kita untuk bergantung atas segala urusan agar selalu berada di dalam lindungan Allah. Dan gambar itu tidak mencerminkan contoh perilaku meneladani sifat al-akhir, sebab gambar itu memperlihatkan perilaku ketidakadilan, membedakan kasta dan harta. Sebab ciri orang yang meneladani al-akhir itu, maka contoh perilaku meneladani sifat al-akhir itu yaitu sebagai berikut. 1. Selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tidak berbuat maksiat. 2. Tidak berlaku sombong terhadap Allah seperti malas beribadah, baik itu sholat maupun lainnya. 3. Senantiasa berdoa dan menyerahkan diri kepada Allah karena ialah salah satu-satunya tempat bagi kita untuk bergantung atas segala urusan agar selalu berada di lindungan Allah. Nah, demikian hasil presentasi kelompok 2 tentang menanggapi gambar seseorang yang meneladani tiga sikap Asmaul Husna, al-adil dan akhir. Sampai 5 ya. Kalian kerjakan ya, evaluasi ya dengan materi tadi yaitu al-jami, al-adil dan al-akhir. Kita kasih waktu 10 menit. Setelah itu langsung dikumpulkan ke depan, Bu Fatma langsung koreksi ya. Silakan kalian keluarkan kertas dan pulpen. Ya, ini dilihat soalnya di sini 1 sampai 5. Langsung jawabannya saja. Tidak usah soalnya. Sudah selesai? Sudah. Harus dia bisa dikumpulkan ke depan, sama koreksi ya. Yang mewakili ya, salah satu diambil mewakili ke depan ya. Ini ya. Di kelompok tadi ya, di situ ya. Tapi mewakili kelompok 2 untuk mengumpulkan. Tunggu 10 menit tanpa koreksi ya. Koreksi. Setelah saya koreksi, ternyata kalian semua sudah memenuhi KKM ya. Kasih terus tepuk tangan ya. Pada pagi ini sangat berhasil ya, karena tidak ada yang di bawah KKM, semua nilainya di atas KKM ya, lebih ya 80 atas ya, tidak ada yang di bawah dari 70 ya, jadi tidak ada remedi karena kalian sudah semua KKM. Sekarang Bu Farma refleksikan kembali pembelajaran kemarin, hari ini pembelajaran hari ini yaitu tentang Asmaul Husna, al-jami, al-adil dan al-akhir. Baiklah ya, kata bertanya, kesimpulannya al-jami itu menjelaskan kita itu harus melakukan suatu perkumpulan yang baik, betul ya? Nah, kemudian kalau al-adil, Abdurrahman, contoh perilaku al-adil. Adil apa contoh perilaku adil yang pernah kamu lakukan?
perilaku keadilan. Berbagi hasil dari orang tua disamaratakan. Kemudian contoh takwa yang pernah kamu lakukan itu apa? Contoh ini perilaku takwa yang pernah kamu lakukan pada kehidupan sehari-hari. Takwa itu melakukan semua perintah Allah, meninggalkan larangan. Apa yang sering kamu lakukan? Apa? Sholat, ya. Kemudian meninggalkan yang dilarang seperti apa? Tidak sholat, berbohong, ya. Itu setelah kelompok 1, 2, dan 3 ya maju presentasi hasil pengamatannya, ada yang ditanggapi atau ditanyakan? Kelompok 1 mau menanggapi kelompok 2? Ya, mau menanggapi? Pendaki yang menceritakan Asmaul Husna al-Jami atau mengajak teman seagama untuk melakukan sholat berjamaah. Dia membantu menyelesaikan permasalahan antara orang lain. Tidak dalam sebuah pertemuan jika terjadi perbedaan pendapat, kita harus tetap berusaha menghargai pendapat tersebut. Meski kita memiliki pendapat yang berbeda, tetap bergaul dengan baik dan menghindari hal-hal negatif pergaulan. 5. Melakukan kerjasama untuk mendatangkan kebaikan dengan pihak lain. Betul ya, hasil tanggapan dari saudara Karim sudah tepat. Dapat menyimpulkan ya, dari kelompok 1, 2, dan 3 menjelaskan makna al-jami, kemudian al-adl dan al-akhir. Kita diperintahkan untuk melakukan suatu perkumpulan yang benar ya, seperti sholat berjamaah, melakukan suatu persatuan yang baik, kemudian mempunyai sifat adil ya, kemudian menjadi orang yang pertama bertakwa kepada Allah. Setelah didiskusikan bersama ya, ternyata kalian sudah memahami ya apa yang Bapak sampaikan, kalian sudah paham, sudah betul semua. Kalau tidak ada yang menanggapi ya atau menyanggah, kalian bisa duduk ya. Kita kasih applause yang ketua kalian ya. Kemudian Fatma akan kasih evaluasi soal, nanti dilihat, kalian keluarkan kertas kalian, saya kasih waktu 10 menit. Ini saya simpulkan bahwa kita harus meneladani perilaku al-jami, al-adl, dan al-akhir. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan ya Bu Fatma, harapkan kalian menerapkan pada kehidupan sehari-hari dan kalian tetap belajar, semangat, tidak pantang mundur. Seperti nama Allah Al-Matin yang kemarin ya, mempunyai sifat yang kokoh, tidak putus asa. Sudah paham semua. Fatma akhiri, bila ada kekurangan, kesalahan, Bu Fatma mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, maka kita harus membaca hamdalah ya sebagai wujud syukur kepada Allah karena pembelajaran pagi ini yaitu lancar. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatma akhiri, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.